masjid tempat sholat ini ditungani malaikat. Tungane pripun? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Insyaallah mugi panjenengan pangapunten wonten tiyang kantos wonten masjid itu, insyaallah panjenengan paringi rahmat ya. Nek sing doa awake dhewe wonten urung karuan dari toko. Ini sing dongane niku malaikat. Mosok ya ora percaya banget. Menawa nggih napa menahan diri dulu tetap berada di masjid itu penting. Lajeng menawa mantul salam kan nanti biasa nanti kan mantul salam terus macam berbeda. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma antas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Dan dia bahwa antas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Utawi dzal jalali wal ikram. Paling boten kan itu loh. Boten lajeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin Allahumma antas salam baik. Allahumma antas jalan. Ada yang mengartikan duduk di masjid itu baik setelah sholat maupun sebelum sholat. Orang yang datang ke masjid dan dia ditahan di masjid itu belum dengan sholat, maka dia terhitung sebagai orang yang mengerjakan sholat. Lalu Nabi itu untuk menyegerakan tidak datang masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kan namun selikur menit, catatan itu 7 kali 3 ya, kira-kira pun gangsal menit. Kalau ingat di Bojo ini saat itu, saat mana nopo kalau tulis malam kehidupan keadaan. Kalau ini yang terinspirasi kalau Kamis itu kan nopo istilahnya ujian promosi doktor pun Mas Bapak Muhammad. Temanya itu tentang manajemen pendidikan adab. Ngambil 2 sampel pesantren tentang adab. Saya pun ngomongin Bapak sekarang fenomena yang kita tinggalin itu kan ya. Misalnya pun saat ini ada berita korupsi. Ini pun buatan berserta. Malah yang kita jalan itu buatan meter. Ini meter. Tapi pun T. 225 T itu belum bayarnya upama dijejer duitnya ini loh. Upama bulan ewannya dijejer berarti 225 T luar biasa. Sementara ada orang yang sing diarani nerima aliran duit yo ora iso buktekne, sapa sing tau dikai duit yo ora iso buktekne, ning dituntut 7 tahun. Kan aneh-aneh to. Terus enten tiyang sing dituduh ijazah niku palsu, ke ora iso buktekne lagi ijazah niku asli, sing ngarani malah sing di laporne. Amus ini kan gitu kok. Iki lho, buktine lek aku duwe ijazah asli. Mane guyane Pak Lutin itu kan loh, ketika saya beli ijazah itu katanya asli. Masa belum dengan lansana itu. Artinya kan ada betapa pentingnya pendidikan adab. Menarik apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bila nyebut Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu biasanya tapi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kata beliau
At-tauhid yujibul iman. Faman la iman lahu la tauhid lahu. Wal imanu yujibus syari'ah. Faman la syari'ata lahu la iman lahu. Wasyari'atu yujibul adab. Faman la adab lahu la syari'ata wala imana wala tauhid lahu. Tauhid itu mestinya menuntut orang untuk beriman. Maka tidak ada tauhid bagi orang yang tidak beriman. Dan iman itu mestinya melahirkan pengamalan syariat. Tidak ada iman, maka bagi orang yang tidak mengamalkan syariat, artinya dia tidak beriman. Syariat itu mestinya menunjukkan adab. Maka barang siapa yang tidak beradab, artinya dia tidak melaksanakan syariat, tidak beriman, dan sekaligus tidak bertauhid. Nah itu lalu ada ungkapan al-adab qabla al-ilm. Adab itu sebelum ilmu. Nah, Bapak sekalian, dulu pada masa Nabi Khalifah, kemudian sampai pada masa Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah ini untuk menyebut guru, ini bukan ustaz, bukan mudarris, bukan muallim, tapi apa? Muadib. Nah, tempat belajarnya itu biasanya dekat masjid, di sebuah kota. Gurunya ini muadib. Sanes ustaz ini sajane artinya ini guru besar. Guru besar itu atas Mas peristiwa itu kan guru besar, soalnya gede dulu. Guru besar ya. Guru besar itu jabatan akademik tertinggi, namanya guru besar. Tapi saat ini guru TPA itu celuannya ustaz. Ini pun ada buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Ta'lim dan Mu'alim Hamzah dan Linggil Alif titik dal titik wabah as-Suhaili. Itu maksudnya Hamzah itu Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Ini Indonesia Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, termasuk dalam tafsir Al-Munir. Tulisannya kata itu Ustaz Doktor. Nah, kemudian pelajarannya yang pertama kali itu yang disebutkan adalah tentang adab. Tapi yang adab itu ternyata bukan sekedar adab mangan, adab turu, adab itu bukan ternyata. Tapi lebih luas dari itu. Yang intinya adalah adab itu perilaku yang berbasis nilai-nilai ajaran agama. Itu adab. Bila mungkin aja muncul peradaban, muncul berkeadaban. Nah, lalu adib, muncul kata adib, itu artinya susastrawan. Sastrawan itu adib, zamannya udaba. Bila itu kelihatan perguruan tinggi ada nama fakultas namanya Fakultas Adab. Nah itu biasanya salah satu prodinya adalah sastra Arab. Karena apa? Menanamkan nilai-nilai itu, nilai kebaikan itu disentuh dengan bahasa yang bagus, namanya sastra. Bila meraih Bapak Ibu niku maos buku-buku atau karangan Buya Hamka, itu biasanya orang tertarik karena apa? Bahasanya yang sangat bagus. Beliau ingin menyentuh pikiran orang itu melalui sastra. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Nabi Dawud adab
Rabbi fasanatati. Karena saya ini dididik oleh Tuhanku, maka baiklah pendidikanku. Nah, ada tokoh seingat saya itu dosen di Malaysia namanya Profesor Dr. Najib Al-Atas, tulisannya Najib Al-Atas. Maka beliau kurang sepakat kalau menyebut pendidikan itu dengan tarbiyah. Ning Indonesia wis kadung fakultas tarbiyah. Nek adab niku biasanya malah sastra Arab niku. Kenapa kalau lebih seret dengan istilah takdim? Karena tarbiyah itu cakupannya terlalu luas untuk menyebut pendidikan bagi manusia. Tarbiyah itu kan saling tembung rob, terus muncul kata rububiyah, tarbiyah, murabbi. Lalu diartikan dengan pengasuh, pendidik, itu murabbi itu. Nah, rububiyatullah, tarbiyatullah itu termasuk pemeliharaan dan pengelolaan alam semesta ini tarbiyatullah. Melalui lek tarbiyah digunakan untuk pendidikan manusia itu terlalu luas, sedangkan manusia itu khusus, maka beliau juga mestinya itu bukan tarbiyah tapi takdim. Tarbiyah itu kan bisa berarti pemilik, pencipta, pembimbing, pengasuh, pemelihara, penanggung jawab, roh. Nah, tapi ingat, roh itu tidak dihubungkan dengan kata benda yang lain, maka itu artinya adalah Tuhan. Kemudian tapi kalau dihubungkan menjadi pemilik, misalnya Rabbul Bait, itu artinya orang kok Gustine rumah, bukan artinya pemilik rumah. Rabbul Masjid berarti pemilik masjid. Tapi cuma disebut tunggal, ya Rob itu berarti artinya ya Allah, itu menggunakan Rob. Nah, kemudian muncul kata tarbiyah. Lelek takdim itu khusus membimbing, membimbing manusia dari aspek ini fisik jasadiah, kemudian akliyahnya, lalu ruhiyahnya. Jadi aspek fisiknya ditumbuh kembangkan dengan baik, kemudian akalnya, dan termasuk spiritualnya. 3 komponen besar manusia inilah yang dibimbing, diarahkan melalui dengan orang dewasa agar tumbuh berkembang secara positif dan maksimal. Itu mengenai pun sebat takdim. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena takdim itulah kemudian apa beda dengan akhlak? Jadi ada takdim, ada adab, kemudian ada akhlak, bahkan tokoh karakter building, pendidikan karakter itu kan namanya Thomas Clifford. Sehingga itu yang diadopsi untuk kurikulum merdeka. Ada karakter. Nah, akhlak itu kan perilaku orang, sifat orang yang muncul karena nilai-nilai yang ada dalam itu akhlak, yang keluar secara otomatis. Istilah Imam Al-Ghazali, tokoh pimpinan akhlak dan tasawuf, itu adalah bi fikrin wala ru'yatin. Jadi akhlak itu pokoknya sing keluar, perilaku yang keluar secara otomatis, ora usah dinengen, ora usah dipikir dhisik. Itu akhlak. Nah, akhlak itu kan skopnya luas. Berarti enten akhlak sing sae, misalnya pun mudah memaafkan, dermawan, niku akhlak baik. Ini ya enek sing pegelan, mesonan, merinan, niku lagi akhlak. Ning namanya pun akhlak madhumumah. Nah, nanti akhlak itu menjadi saking adab itu, karena dibiasakan lalu menjadilah sesuatu yang otomatis dilakukan. Misalnya pun
ketemu kancane, urung salam, terus salaman. Nah, ini biasanya kan otomatis, rasa dipikir. Itulah yang disebut dengan akhlak. Kemudian bagaimana di tempat pertemuan yang kemudian muncul secara otomatis misalnya merupakan suaranya dari orang lain. Nah, materi itu kan muncul secara otomatis. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan, maka ada ungkapan hati-hati dengan pikiran karena pikiran akan melahirkan perasaan. Hati-hati dengan perasaan karena akan melahirkan ucapan. Hati-hati dengan ucapan karena akan melahirkan perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan karena akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan karena akan menjadi karakter. Hati-hati dengan karakter karena karakter itu menentukan nasib. Terus nasib seseorang itu diawali dari pola pikir. Karakter itu, nasib itu diawali dari pola pikir. Maka yang ditata yang pertama kali itu adalah pola pikir. Pola pikir berarti nanti ada nilai. Terus ketika diaplikasikan itulah yang berdasarkan pada nilai-nilai agama namanya adab. Sehingga ada adab secara umum kan adab terhadap Allah, adab terhadap sesama, kemudian adab terhadap lingkungan, baik lingkungan itu alam semesta maupun lingkungan sosial. Milani terus ada, misalnya pun saya Abdul Aziz Asyahub itu menulis adab membaca Al-Quran, sampai adab bertetangga, adab bepergian, adab mau tidur atau bangun tidur, adab makan dan minum, adab berdoa, adab ke masjid, adab tetangga dan sebagainya. Ada adabnya. Nah, adab itu ketika dijalankan dan diulang-ulang menjadilah dia akhlak. Jadilah dia akhlak. Misalnya akhlak kan jujur, disiplin. Nah, jujur itu kan aplikasinya pun itulah yang membedakan antara adab dan akhlak. Nah, Bapak Ibu sekalian, pendidikan adab maka antara lain dimulai dari apa? Ya tetap ilmu. Memulainya tetap ilmu, memulainya tetap ilmu karena kita kan tidak mungkin mau merubah akhlak seseorang tanpa dimulai dari pemberitahuan. Tetap dimulai dengan cara memberikan informasi. Ya, cuma persoalan itu kan apakah pengetahuan itu terus diprakteknya mau buatan kan itu. Kita ini kan umpama di tok neneh rekaman terkota ini kan luar biasa kata ini. Persoalannya apakah setiap kita menghadiri majelis-majelis ilmu itu, setiap kita ngaji dan apa yang kita baca itu sudah kita amalkan atau belum? Ini pertanyaannya. Kalau hanya menjadi konsumsi otak, ya tidak akan muncul sampai kepada akhlak itu tadi. Tetap saja semuanya mesti diberi pengetahuan. Contoh maulah misalnya pun yang sering saya lakukan itu kan sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu diamani di kantor ganjaran, dan betul diamani. Nah, pikiran ibu orang pokok itu ya cenderungnya orang dinamani. Tapi ini nah kita secara kita memahami bahwa sunnah itu diamani kepada orang iman, maka kita akan memiliki cenderungan untuk contoh rikola di memandang niku, maka sholat subuh ya rakaat. Tapi ada lagi cara agar kita itu seneng nindakne sing sunah-sunah itu. Sholat subuh itu ora rakaat, panjang rakaat. Jadi dibangun. Sholat subuh itu patah rakaat itu guys. Namun istilah malu itu orang mulai syariat sing loro sholat sunah, sing loro sholat wajib. Sholat duhur itu pinter 10 rakaat.
4 rakaat sabar zuhur, 4 rakaat salat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Mindset yang wajib ini maka berupaya yang zuhur ini sedang tidak masjid dan oleh 4 rakaat sebelum zuhur. Maghrib kita 1 rakaat, 3 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat pada maghrib. Isya 6 rakaat. Tapi lek wajib iki alah bagian isya ini sunah ditindakne yo becik. Ora yo ora apa-apa, pikirane ngono iki biasa iki. Wes 12 hari ini. Bapak Ibu sekalian, mengatakan ya. Rambut itu dalam-dalam saya pun mantul subuh gitu. Bapak Ibu sekalian, mengatakan yang sangat kemarin mungkin Bapak Ibu sekalian kita sudah dengan sehat walafiat. Kami akan nanti berbatas rezeki, diperjuangkan rezeki pun, kami akan pun tidak akan dibaca. Mengatakan kita perlu kami doakan majelis subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.